mereka pergi viralkan. So, internal issue dah jadi international issue. Lalu 6 pelancong dari negara kita ni faham ini bukan miscommunication, ini salah sendiri. Sendiri tak sah kan, sendiri pergi viral. Maka pengakuan secara narsisistik gini bukan. Orang Malaysia ada duit. Kami bukan sor, manisor, ya. Indonesia itu tidak se ekstrim atau tidak sekuat di sini. Aku di sini merasakan sekali block out itu. Tapi kalau di Hai, welcome again to Sehari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke, nah ini masih berkelanjutan lagi ya. Ternyata ramai orang Malaysia itu mau boykot ini restoran pagi sore ini, dan juga ada juga yang katanya tak mau datang ke Indonesia. Sangat disayangkan ya. Padahal ini adalah sepatutnya dijadikan Indonesia itu boleh dapat uang lebih banyak, ekonomi boleh stabil lagi sikit kan, disebabkan banyak orang yang berbelanja, jadi ekonomi itu berpusing gitu ya. Nah, di sini ada satu kenyataan yang Sari dapat kita bacakan ya. Di sini ditulis mata wang Indonesia merupakan kelima terendah di dunia, kalah dengan Zimbabwe dan India. Jadi mana mungkin rakyat bergaji ringgit, mata uang kedua terbaik di Asia, tak mampu bayar makanan di sana. Oke, so ramai juga yang mau boykot, dan ada yang katanya kan kenapa tak saman? Ada juga saman malu ya. Nah, kalau di sana dikatakan ya susah jalan lah. Hukum di sana, kita yang sudah kena kini pun boleh tak jalan, lagi cuma saman macam ini saja. Takutnya tak jalan gitu ya. Oke teman-teman, nanti takutnya lagi malah dipersalahkan lagi orang Malaysia itu. Ya kalian sendirilah sebagai netizen macam mana ke depannya nanti ya. So kita dengarkan lagi beberapa video yang lainnya, tanggapan daripada orang Malaysia. Saya tengok banyak dan ramai orang Malaysia itu pergi jalan-jalan ke sana ternyata. Oke, bagaimana tanggapan mereka? So jom langsung saja kita tonton videonya. Dari semalam kecoh pasal pagi sore, sebuah restoran popular kat Indonesia yang dedahkan mereka dah dianiayai pelancong Malaysia. Tapi hari ni bersilih ganti pula seruan suruh boykot pagi sore sebab kecoh punya kecoh, video ni dimuat naikkan. Mohon izin, kami dari pihak restoran pagi sore cabang PIK ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi mengenai pembayaran tamu atas nama Ibu. Saya kena cakap lah, isu ni membuktikan yang kuasa viral bukan segalanya, dan bukan takat tu sahaja, ada banyak benda lain yang boleh dirungkaikan sekali untuk manfaat kita semua, termasuk warga-warga Indonesia juga. Nak faham apa yang dah jadi, kita start pada 13 Mei. Pagi tu sekumpulan pelancong Malaysia nak pergi Bandung naik Wush. Cuma sebelum naik Wush tu, mereka singgah lah kat pagi sore di Jakarta tu. Waktu tu sekitar 11 pagi. Makan mereka kemudian naik Wush pergi ke Bandung. All was well, jangankan ke Bandung je, mereka siap dah balik Jakarta. Dan time keluar hotel tu lah Pak Supir minta resit diorang makan kat pagi sore. Sebab pihak pagi sore tu dah hebohkan, katanya 6 pelancong Malaysia ni makan sampai RM907,000 dan tak bayar. Kat sini dah nampak kesalahan pertama dari pihak pagi sore. Benda dah 3 hari baru nak discover. Sepatutnya sesebuah kedai tu buat closing setiap malam, setiap hari, setiap kali tutup. Berapa banyak order diterima, berapa nilai semua order harian, tally tak dengan bayaran. Kalau tak tally, kat mana kelompangannya? Ni dah hari ketiga yang tiada masalah lah kalau mereka dapat sahihkan memang tak dibayar. Benda tak sahih, mereka pergi viralkan. So internal issue dah jadi international issue. Lalu 6 pelancong dari negara kita ni pun carilah resit, cari punya jari, akhirnya jumpa. Kat sini kesalahan kedua dari pihak pagi sore. Kalau benda tu tak dibayar, macam mana boleh ada resit? Betul, ya? Once bagi resit, barulah pihak pagi sore tu back down, memohon maaf, beralaskan kesalahpahaman dan miskomunikasi, dan berharap permasalahan ni dapat diselesaikan dengan baik. Kesalahan ketiga, ini bukan salah faham, ini bukan miscommunication, ini
salah sendiri. Sendiri tak sah kan, sendiri pergi viral. Maka pengakuan secara narsisistik gini bukan sama sekali suatu pendekatan yang baik dalam perniagaan. Sebab mereka clearly duk divert isu, nak tampan diri, nak selesai dengan baik macam mana kalau dah heboh-hebohkan. Doesn't make any sense. Semua orang tahu budaya viral ni adalah aggression based. Tak semestinya suatu kesalahan. Kalau viral benda betul, aggression for justice. Kalau viral benda tak betul, aggression for malice. Sebelum nak viral tu, kena pastikan betul atau tak betul. In pursuit of justice, do not commit malice. Ini asas dalam media sosial lah. Lalu mereka upload video ni yang pada saya pun suatu PR disaster sebab terbukti mereka gopoh menuduh tak bayar dan sambil tu scripted apology. Tengok je betapa mata mereka tu reling kat lain. Ibaratkan membaca skrip, bukannya meaningful apology atas kesalahan sendiri. Tapi jujurlah, setakat video ni tak ada masalah. Tapi bila gabung 3 kesalahan pucuk tadi tu, memang compounding lah gamaknya. Penting nak cakap kepada korang semua, selesaikan semua pembayaran bagi ada digital footprint. Tak kisahlah sama ada bayar kad atau e-wallet, asalkan ada digital footprint untuk jejak balik anda kita kena tuduh gini. Resit tu kena simpan. Tak terbayang apa jadi kat mereka ni kalau resit tu tak disimpan ataupun kalau mereka bayar secara cash. Selagi ada alternatif bayaran kad, selagi ada alternatif bayaran secara digital, jangan commit guna cash. Yang paling penting, nak viral tu lain kali hati-hati. Jalan ke arah keadilan kadang melencong berdestinasi penganiayaan, terutamanya bila mata tu dah gelap. Ulasan ni kupas isu semasa. Kalau korang suka topik gini dan geopolitik serta sains, jemput follow untuk video-video lain. Ni, saya nak pesan, nak bagi tahu kepada semua fellow Indonesian. Right? Dengar ni. Kepada semua bapa-bapa, ibu-ibu dari Indonesia, saya mau omong, mau bagi tahu. Orang Malaysia ada duit. Kami bukan sor manisor. Sir, manisor. Kami enggak sengkek dong. Kami ada duit. Orang Kelantan bilang pitih. You know, money, orang Malaysia kalau pergi Indonesia, kalau orang Malaysia pergi bercuti mana-manalah, Indonesia kah, kami ada duit pak. Kami bercuti berduit pak. Kami bukan pergi negara orang bekerja. Kami tak masuk negara orang sebagai pendatang asing, pendatang tanpa izin. Kami datang negara orang bawa duit. Kami nak melancong. Kami nak membantu industri tourism dekat Indonesia. Kami nak berbelanja. Kami ada duit, Pak. Takkan kami pergi makan dekat restoran makan benda haram. Aduh. Berapa total? 9 juta rupiah? 200. 9,000. Kan 9 juta rupiah convert duit kita 200 kan? Betul? Ada yang bilang sama saya yang makan dekat 7-8 orang. Total RM200. Pak, murah, dekat Malaysia, kos saya makan dengan anak beranak 3 orang dekat 200, Pak. Kami makan ikan bakar pun dekat 300, Pak. Kami hentam bantai lobster dengan king crab dekat 800, Pak. Enggak bisa 200 kami tak mau bayar. Mana mungkin dong. Kalau tak bayar, macam mana keluar resit? Bukan resit akan keluar lepas bayar ke, Pak? Apa? Waduh. Mau bikin malu orang Malaysia. Kenapa diviralkan dulu, Pak? Siasat dulu dong. Jangan mau jatuhkan air muka orang Malaysia, Pak. Tak baik. Sekali lagi saya nak omong. Betul ke omong? War-war kan? Ada orang Indonesian. Orang Malaysia kalau pergi negara kamu, kami bawa duit. Kami bukan datang sebagai pendatang izin. Faham? Yang datang negara orang untuk kerja secara haram. Kami datang negara kamu untuk merancakkan industri tourism. Untuk berbelanja. Merancakkan industri tempatan. Kami enggak bisa mencuri buat jenayah dekat negara orang. Bikin malu, Pak. Jangan bagi viral. Siasat dulu. Dah. Penat pula cakap Indon. Nah, dengan adanya ini banyaklah orang-orang Malaysia itu mau boikot
restoran pagi sore ini ya. Sebenarnya ini restoran cukup famous ya, viral juga dekat Indonesia. Nah, jadi orang Malaysia yang travel jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung, mereka pergi juga lah coba makanan dekat sana. Karena itu makanan nasi Padang kan, tapi versi yang kelas juga. Jadi mereka cobalah banyak. Tapi ya kata ada orang Indonesia yang coba backup ini, walaupun salah di backup lah pula kan. Nah katanya ya tak apa orang Malaysia tak datang, katanya kami orang Indonesia masih ada kok yang beli. Nah bukan gitu konsepnya Mbak kan. Kalau ada orang daripada luar negara kan membawa masuk uang mereka ke negara kita, berbelanja di sini ya, mereka macam melabur dalam jumlah yang kecil lah ya. Tapi ada juga yang banyak ya, beli barang-barang di Indonesia, membantu perekonomian yang kecil ya, perekonomian bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Seharusnya ya kita kena ekstra hati-hati juga, apalagi ini tanpa siasat dulu, viralkan dulu. Nanti kalau apa-apa yang terjadi, minta maaf di kemudian hari. Dan ada juga yang katakan sama saya, Sari tak payahlah viralkan lagi, tak boleh tak diviralkan lagi. Sebab kan ini adalah langkah utama ya, supaya restoran ataupun bisnis-bisnis di Indonesia supaya lebih hati-hati lagi. Jangan sesuka hati saja tuduh orang-orang lain. Bukan hanya orang Malaysia tahu, bukan hanya orang Malaysia, orang-orang luar negara lain pun jangan dibuat gitu. Walaupun mereka itu kalian pikir sudah balik ke negaranya, tak apalah ku permalukan gitu ya. Jangan ada sifat gitu. Kalaupun suatu saat mereka tahu kan mereka tidak akan datang lagi ke negara kita, tak repeat lagi. Ini tahu nasib baiknya baik juga lah ya, ada satu supir ini, pengemudi ini, bapak itu bagi tahu, Pak, Kak, ini videonya viral katanya. Orang itu tuduh kakak nggak bayar katanya. Jadi itulah yang membuat berita ini termuncul ya di permukaan. Oke teman-teman, kita ini bukan menyebarkan lagi supaya mereka itu diboikot, untuk berjaga-jaga. Ini juga langkah hati-hati untuk orang Malaysia terutamanya kalau datang ke Indonesia. Kalian harus simpan resit perbelanjaan dimanapun itu. Tangkap gambar ke atau apa-apa saja. Nanti mana tahu apa-apa yang terjadi, boleh korang ada bukti yang kukuh. Nasib baik je ini kayak gitu ya. 3 hari. Kalau sehari itu resit 1 hari aja udah buang kan. Sekarang kita kena berjaga-jaga. Oke, kita tonton lagi ya. Makan tak bayar, belah macam tu lah. Adik tak percaya kalau pelancong Malaysia pergi Indonesia kan, takkanlah makan tak bayar, makan cemeh. Ingat pelancong Malaysia ni semua yang orang miskin lah, kaya-kaya jutawan semua tau. Kalau pergi Indonesia tu takkanlah pergi dengan tak ada duit pun. Kali semak dulu resit, bil apa semua. Jangan duk main tuduh. Silap apa sendiri lah, tak buat semakan. Pakai kris tu kan, QRIS tu, yang pakai scan QR tu, mestilah masuk ke dalam akaun, siap tulis dalam akaun ni. Payahlah nak malukan orang Malaysia, pelancong-pelancong Malaysia ni. Jatuh reputasi empah lah. Pelancong Malaysia ni orang kaya lah. Kalau dia pergi melancong dekat mana-mana negara pun dah kan, tak pernah buat hal lah, tak pernah buat masalah. Kalau dia pergi Arab Saudi, buat haji, buat umrah, kerajaan Arab Saudi puji orang Malaysia ni terlalu ikut peraturan. Tak langgar sistem peraturan apa semua. Mana ada tak dengar orang Malaysia paling bagus sekali. Patut orang jaga diri, jaga imej Malaysia. Jangan ada apa duk cerita yang bukan-bukan. Orang Malaysia ni tak ada buat perangai huduh makan free, makan cemeh ni tak ada Jangan nak buat pelajar. Orang Malaysia dah kena buang pagi sore dekat dalam kita punya itinerary list bila travel dekat Jakarta. Berkaitan dengan apa yang berlaku baru-baru ni viral dekat thread. So aku basically jarang sangat ulas benda yang viral ni.
Tapi benda ni sebab dia effect aku kan, sebab aku suka travel dekat Jakarta. Untuk rakan-rakan Indonesia yang tengok video ni, tolong bagi recommendation rumah makan nasi padang yang best dekat kita orang. Best tu maksud kat sini dia enak, lepas tu harga kita tak kisah. Orang Malaysia ni tak kisah pasal harga. Sebab kalau kedai tu memang sedap, memang enak, kita tak ada isu pun tentang harga. Tapi make sure korang suggest yang betul-betul enak yang untuk kita boleh masukkan dalam itinerary kita. So macam lepas ni datang dekat Jakarta, dekat dalam kita punya list tu kan, macam Peak by the Sea, lepas tu Grand Indonesia, Plaza Indonesia, lepas tu pergi Tamrin City, dan kita akan pergi rumah makan Padang yang ini. So tolong bagi tahu dekat komen rumah makan nasi Padang yang betul-betul sedap. Terima kasih. So orang Indonesia beritahu dekat kami orang Malaysia, mana lagi tempat makan yang best selain daripada pagi sore. Orang Malaysia sudah boykot pagi sore kerana menfitnah kami orang Malaysia. Kami tak pernah tak bayar makan. So pagi sore get lost. Oke teman-teman, nah itu ya tadi nasihat daripada orang Malaysia ya. Ada juga masih yang teringin juga mau pergi ke sana kan, ada juga yang udah beli tiket ya, kena juga pergi sana. Tapi boleh juga ya, suka hati kalian lah kalau mana tahu mau coba kan, mungkin mereka itu tak akan salah lagi kan, mana tahu kan, kesalahan dibuat menjadi pengajaran ke depannya. Nah itu ya. Atau kalian memang mau lagi ke sana, banyak lagi sebenarnya tempat-tempat yang menarik teman-teman. Mumpung sekarang ini ringgit tengah turun kan, 200 ringgit 200 lebih ya, 220 ringgit dia dapat 1 juta korang. Tahu macam yang tadi tak 200 ringgit saja sudah boleh makan 6-7 orang ya. Lumayan juga ya. Tapi itulah, kena hati-hati lagi. Nah itu pesan daripada Sari kan. Oke teman-teman, nah tadi itu ada orang Indonesia katakan, janganlah, tak payah orang Malaysia makan, kami masih ada katanya. Jangan silap ya, banyak juga tahu orang Malaysia datang ke sana. Orang Indonesia kadang bukan setiap hari di orang makan itu, sekali-sekali saja. Betul. Nah di Malaysia ini pun kuasa boykot orang Malaysia ini sangat-sangat kuat tahu. Saya tengok apalagi ada videonya dekat Kelantan ya kalau tak silap ya. Di orang boykot Starbucks, boykot KFC, McDonald. Wow, semua tutup tahu. Banyak sekali tutup. Di sini pun macam itu juga, Starbucks banyak yang tutup karena ya dengan orang Malaysia ini kuat juga support, kuat juga boykot. Ya, kalau mereka suka itu, mereka support kau tahu. Sampai rela orang Malaysia ini untuk makanan itu saja. Boleh sampai beratur. Ponjong sangat beraturnya. Saya rasa wow. Orang Malaysia luar biasa ya. Panas-panas pun diorang support, beratur untuk makanan itu. Tapi jangan silap, kalau boykot, diorang langsung tak tengok itu. Mereka boleh tahan ya, tak makan itu, tak beli itu. Diakibatkan boykot itu tadi. So ya, jangan main-main dengan kuasa boykot orang Malaysia. Ya macam itulah ya. Oke teman-teman, nah sebelum kita akhiri video ini, kita tonton dulu video ini. Jom. Imbas boykot, KFC tutup ratusan gerai di Malaysia. KFC di Malaysia disebut menutup ratusan gerainya di Malaysia karena kondisi perekonomian yang sulit. Imbas penduduk Malaysia yang memboikot produk yang mendukung Israel. Berdasarkan informasi CNBC Indonesia, ada sekitar 108 gerai KFC yang berhenti, di mana negara bagian Kelantan jadi wilayah yang paling terdampak, atau sekitar 80% gerai KFC ditutup. Namun menurut KSR Brands Holding PhD yang mengoperasikan franchise KFC dan Pizza Hut di Malaysia, penutupan ini justru terjadi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang menantang. Selain itu, karyawan dari toko yang terdampak juga mendapatkan kesempatan pindah ke gerai di area yang memiliki keterlibatan pelanggan yang lebih tinggi. FYI, menurut KSR di Malaysia, ada lebih dari 600 gerai KFC yang sudah ada, di mana pada 1973 gerai pertamanya muncul di Kuala Lumpur.
By the way, selain KFC, kabarnya McDonald's dan Starbucks di Malaysia juga terdampak dan melakukan penutupan di negara tersebut. Perusahaan yang terkait dengan AS ini sendiri disebut mengalami perlambatan bisnis karena boikot yang terjadi. Ditambah sebelumnya McDonald's Malaysia sendiri sempat melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah imbas gerakan boikot yang terjadi di Malaysia. Sebetulnya kalau di Indonesia itu tidak se ekstrim atau tidak sekuat di sini. Aku di sini merasakan sekali blok out itu. Tapi kalau di Indonesia tuh ada sebagian yang memang masih ada sebagian yang memang dengan pemikiran masing-masing lah gitu ya. Tapi tidak mengurangi juga, sebetulnya tidak mengurangi rasa solidaritas mereka juga. Karena mungkin banyak hal yang mereka memang tidak bisa, mungkin ada orang yang bekerja di brand-brand tertentu gitu dan mereka tidak bisa keluar dari sana, itu udah pasti gitu. Tapi kalau untuk saya rasa untuk rasa kemanusiaan atau solidaritas mereka juga amat sangat tinggi. Kalau di Indonesia juga setiap hari Minggu selalu ada gitu ya, Sabtu Minggu itu selalu ada demo untuk memperjuangkan Palestine, setidaknya memberikan suara bahwa kita semua ada untuk saudara-saudara kita gitu. Kalau di sini itu lebih terasa lagi kalau aku merasanya di sini. Terasa lebih strong gitu di sini. Bener-bener bagusnya itu adalah mungkin karena di Indonesia tuh terlalu besar kan, negaranya besar, jadi di setiap di setiap daerah itu tidak selalunya bisa terangkat ke permukaan gitu. Tapi kalau di sini begitu, di sini kebetulan juga acara Astro Gempak juga penyokongnya itu juga memberikan banyak donasi untuk Palestine gitu, untuk Palestina gitu. Itu rasanya buat aku juga wah luar biasa sih gitu. Oke teman-teman, nah itu ya, sekali lagi ingat-ingatlah jangan ada macam itu lagi kejadian. Semoga pagi sore juga hire staff-staff yang berkualiti, jangan lagi membuat suatu kesilapan. Nah, tapi terpulanglah ya kepada orang-orang Malaysia yang mungkin mereka mau datang ke Indonesia. Kita pun harapkan begitu supaya perekonomian Indonesia pun kembali berputar ya, karena dari para wisata Malaysia ini pun banyak juga menyumbang untuk perekonomian Indonesia ya. Mereka beli barang-barang semua itu kan termasuk membantu sebenarnya kan. Di saat ini ekonomi Indonesia pun sedang tidak stabil, sangat berguna sebenarnya orang-orang yang melancong wisata ke negara kita. Oke teman-teman, so ya bagaimana pendapat Anda sebagai orang Indonesia, mana tahu yang ada nonton video ini mungkin ada berikan sepatah dua kata tapi yang berhubungan lah dengan konten ini. Ini saya jumpa orang-orang Indonesia kontennya tentang ini kan, dia orang komen tentang krisis beras lah, berasnya ditawar 10.000 lah, asik beras saja. Tak habis-habis ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton, so see you, bye-bye.